Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vanessa Suri Pratiwi dengan NIM 2514070050 dari PGMIB. Nah, dalam video kali ini saya membuat video untuk memenuhi UAS mata kuliah Tafsir Tarbawi dengan dosen pengampu Ibu Radiatul Hasna MAG. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang pertanggungjawaban orang tua terhadap anak dalam Quran Surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan si'afan khafu 'alaihim wal yattaqullaha wal yaqulu qawlan syadid. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Nah, penafsiran dari ayat tersebut adalah latar belakang turunnya ayat Al-Quran ini berkaitan dengan perlindungan terhadap anak yatim, pengelolaan harta warisan, dan tanggung jawab orang tua terhadap keluarganya. Pada masa itu, sering terjadi ketidakadilan terhadap anak yatim dan keluarga yang lemah. Adapun orang yang mengambil hak warisan mereka atau yang memperlakukan mereka dengan buruk, maka Allah menurunkan ayat ini untuk peringatan keras agar manusia memiliki rasa empati. Dan Allah juga mengingatkan, bagaimana jika sesuatu saat kalian meninggalkan anak-anak kecil yang lemah? Tentu saja kalian ingin mereka diperlakukan dengan baik. Karena itu, seseorang harus memperlakukan anak orang lain sebagaimana ia ingin anaknya diperlakukan. Nah, kandungan utama dalam ayat tersebut adalah yang pertama, takut meninggalkan keturunan yang lemah. Kata zurriyatan da'ifan berarti keturunan yang lemah. Lemah di sini bukan hanya lemah fisik, tetapi juga lemah ekonomi, lemah ilmu dan pendidikan, lemah akidah dan moral. Akibatnya, mudah berbuat maksiat, tidak menghormati orang tua, dan kehilangan arah hidup. Nah, ayat ini mengajarkan bahwa orang tua harus mempersiapkan generasi yang kuat iman, kuat ilmu, dan kuat mental. Nah, yang kedua, perintah bertakwa kepada Allah dalam kalimat falyattaqullah, yang artinya, maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang artinya, setiap orang itu harus jujur, adil, dan amanah. Takwa dalam ayat ini sangat berkaitan dengan pengelolaan harta warisan. Jangan mengambil hak anak yatim atau saudara lain. Tanggung jawab keluarga. Tanggung jawab keluarga juga penting. Orang tua harus memenuhi hak-hak anak seperti makan, pendidikan, kasih sayang, dan perlindungan. Yang ketiga yaitu kehidupan sosial. Masyarakat harus peduli kepada orang-orang yang lemah. Nah, yang selanjutnya itu berkata dengan benar atau qaulan sadida. Arti qaulan sadida yaitu perkataan yang benar, jujur, baik, dan tidak menyakitkan. Memberi manfaat. Islam sangat menjaga adab berbicara karena ucapan dapat memperbaiki hubungan, tetapi juga bisa menghancurkan kehidupan orang lain. Bentuk qaulan sadida dalam kehidupan yang pertama itu dalam keluarga. Orang tua menasihati anak dengan lembut, tidak memaki atau merendahkan anak. Dan yang kedua itu dalam pendidikan. Guru berkata dengan jujur dan mendidik dan tidak mempermalukan murid. Yang ketiga dalam pergaulan, tidak menyebarkan fitnah atau hoaks, tidak berkata kasar di media sosial. Nah, yang keempat yaitu pembagian harta waris, menjelaskan hak masing-masing dengan jujur dan adil. Hikmah dan pelajaran dari ayat tersebut adalah yang pertama, pentingnya mempersiapkan generasi masa depan. Islam tidak mengajarkan ibadah, tapi juga tanggung jawab sosial dan pendidikan anak. Kedua, menumbuhkan rasa empati. Ayat ini mengajarkan perlakuan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Jika kita ingin anak kita aman setelah kita meninggal, maka jangan menzalimi anak orang lain. Yang ketiga, menjaga lisan. Ucapan yang dapat menenangkan hati, memperbaiki hubungan, dan menjadi pahala. Sedangkan ucapan yang buruk itu dapat menimbulkan pertengkaran, kebencian, dan dosa. Keempat, pentingnya keadilan. Ayat ini menolak kecurangan, mengambil hak orang lain, dan penindasan terhadap yang lemah. Nah, kesimpulan dari Quran Surat An-Nisa ayat 9 itu mengajarkan manusia untuk memikirkan masa depan dengan generasi penerus, menjadikan orang yang bertakwa dan adil, menjaga ucapan agar selalu benar dan baik, dan memiliki kepedulian
mulia terhadap anak yatim dan orang yang lemah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.